Bab 1343 Sistem Perencana Utama. Wow! Dalam sekejap, semua pembudidaya di pasar kota kuno tempat Suke berada ketakutan setengah mati. Jika saja nama Xuan Yuan Wanrong disebutkan, mungkin banyak orang tidak akan mengenalinya. Bagaimanapun, sudah lama sekali, dan mereka yang mengetahui nama ini adalah orang-orang yang telah membaca buku-buku kuno atau mendengar tentang Sekte Istana Surga. Tapi Suke menambahkan awalan, Xuan Yuan Wanrong, kepala bangunan gedung selatan Sekte Istana Surga. Mendengar gelar ini, bahkan orang yang tidak mengenal Xuan Yuan Wanrong pun tidak bisa tetap tenang. Sekte Istana Surga dulunya adalah penguasa unik dari benua surga. Akademi Istana Surga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kepala bangunan dari Sekte Istana Surga setidaknya adalah seorang Perdana Menteri Surgawi dengan kekuatan yang mengerikan. Sekarang, ayah Suke mengatakan bahwa Xuan Yuan Wanrong adalah menantu perempuannya. Demon itu, bagaimana ini bisa dihitung? Bagaimana mungkin putra Anda menikahi seorang wanita dari puluhan ribu tahun yang lalu, yang juga seorang Perdana Menteri? Intinya adalah Sekte Istana Surga telah menurun dalam semalam. Tidak peduli seberapa kuat wanita itu, dia tidak mungkin masih hidup kan? Jangan kaget, seolah-olah kamu belum pernah melihat dunia. Aku mengatakan yang sebenarnya kali ini. Xuan Yuan Wanrong benar-benar menantu perempuanku. Putraku Suke akan segera datang ke benua surga. Ketika Anda melihat wajahnya yang tampan, Anda akan mempercayainya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh putraku Suke dengan wajahnya yang tampan, kata Suke dengan percaya diri di depan para pembudidaya dengan wajah bangga. Semua orang terdiam. Hal yang paling tidak bisa dipercaya di dunia ini adalah penampilannya. Sebagai kepala bangunan Sekte Istana Surga dan Perdana Surgawi, bagaimana dia bisa memilih teman kultivasi berdasarkan penampilan? Orang ini semakin tidak tahu malu. Duan Jiude, yang berdiri di belakang kerumunan, berkata sambil menggelengkan kepalanya. Budfest melemparkan pandangan menghina padanya. Bodoh, ini bukan pertama kalinya bocah ini melakukan hal yang tidak tahu malu. Apakah kamu masih perlu terlalu emosional? Apa yang dikeluhkan orang tua ini adalah bahwa garis bawah dari ketidakberdayaan seseorang bisa sangat rendah. Tidak ada garis bawah, Duan Jiude berkata tanpa daya. Saya pikir tidak memiliki garis bawah sebenarnya adalah garis bawah. Paling tidak, dia secara terbuka tidak tahu malu. Liu Jingning mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Memikirkan kembali ke masa lalu, justru karena ketidakberdayaan Suke tertulis di wajahnya, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu, itu menarik perhatiannya. Belakangan, dia secara bertahap menyadari bahwa orang ini semakin menarik. Tanpa disadari, dia terbiasa dengan keberadaannya, dan dia menjadi bagian tak terpisahkan dari hatinya. Dewa ini berpikir bahwa nyonya kedua benar. Brother Achilles adalah penjahat yang saleh. Ini adalah semacam kebenaran, jauh lebih baik daripada orang munafik yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, di dunia ini, tidak semua orang bisa menjadi benar seperti dewa ini. Kata Budfest setuju. Duan Jiude, Liu Jingning, dan Mo Junchen memandangi wajah tulus Budfest dan menggelengkan kepala. Dia sangat naif. Akhirnya, Suke dan yang lainnya meninggalkan kota kuno dan menuju kota Tianxiang, meninggalkan sekelompok pembudidaya yang tercengang yang berada dalam kebingungan. Tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Suke itu benar, dan tidak ada yang akan percaya bahwa seorang wanita hebat dari puluhan ribu tahun yang lalu bisa menjadi menantu perempuannya. Tetapi dia mengakui bahwa dia telah mencuri istana kabut salju, yang bahkan lebih mengejutkan. Hanya dalam beberapa hari, berita itu menyebar seperti api. Ketika orang-orang Akademi Istana Surga mendengar tentang ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka sangat marah hingga hampir menangis. Pernyataan perang wakil dekan ini terhadap 3 keluarga belum diselesaikan, dan sekarang dia akan memprovokasi Sekte Sage? Jelas, semua orang telah membantunya membersihkan namanya, dan bahkan orang-orang dari Sekte Sage telah mengirim orang untuk membantunya membersihkan namanya. Bagaimana dia bisa menyalahkan dirinya sendiri? Petik 2. Bagaimana mungkin orang-orang di dunia ini merasa malu? Bagaimana Sekte Sage bisa merasa malu? Petik 2.
Seperti yang diharapkan, beberapa hari setelah berita menyebar, wakil pemimpin sekte dari Sekte Sage melangkah maju dan berkata kepada Suke, "Tetua Su, saya harap Anda bisa datang ke Sekte Sage untuk menjelaskan masalah ini dan menjelaskan semuanya dengan jelas." Hari itu, Suke mendengar berita ini dalam perjalanannya ke sebuah kota kuno di alam surgawi Tianxiang. Sebelum dia melangkah ke perangkat teleportasi, dia menjawab langsung, "Jelaskan pantatku. Jelaskan pantatku. Kamu telah menduduki istana menantuku selama bertahun-tahun, dan aku belum menerima uang sewa. Beraninya kamu berbicara dengan saya? Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan sesegera mungkin. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang ke Akademi Istana Surga dan memukuli saya." Petik 2. Ketika kata-katanya menyebar ke Ziwei Celestial Realm, banyak murid Akademi Istana Surga menangis. "Kita tidak bisa memprovokasi perkelahian antara yang abadi. Wakil Dekan, tolong biarkan kami pergi dan bertarung di tempat lain, oke?" 2 hari kemudian, Suke tiba di kota Tianxiang. Ketika dia keluar dari perangkat teleportasi, dia menjawab dengan benar, "Jangan takut, murid akademi. Aku akan bersamamu untuk melawan musuh." Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Semua orang sepertinya terbangun dalam semalam dan menyadari bahwa orang yang paling tidak tahu malu di benua surga adalah ayah Suke. Selama periode ini, Danau Giok dikejutkan oleh satu demi satu berita mengejutkan. Banyak perempuan magang, termasuk Bai Keiling, mulai meragukan kehidupan mereka sendiri. Saat Suke diinginkan, mereka tidak berani membantunya. Lagi pula, mereka lemah dan bahkan tidak bisa menyaingi klan petani ilahi. Jadi mereka tidak berani melawan Akademi Istana Surga. Namun, beberapa hari kemudian, Ziwei Celestial Realm mendengar bahwa ayah Suke telah menjadi wakil dekan Akademi Istana Surga. Juga, dia sangat kejam sehingga dia menjadi terkenal di benua surga. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus untuk jadi Lei. Lagi pula, jika ayah Suke keluar dari masalah, akan ada harapan untuk pemulihan pohon persik di Danau Giok. Mereka tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke alam surgawi Tianxiang, Suke akan menimbulkan masalah lagi. Dia pergi untuk mempermalukan Sekte Sage dan mengakui bahwa dia telah mencuri. Dia mengakui bahwa dia telah merebut istana kabut salju dan memotong sungai air suci gunung kabut salju. Ini sama saja dengan menyinggung Sekte Sage, yang merupakan salah satu penguasa alam surgawi Ziwei. Bahkan jika Sekte Sage tidak ingin memprovokasi Sekte Sage, mereka akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Dalam situasi ini, Danau Giok kembali ragu. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus mengambil risiko menyinggung Sekte Sage untuk mendekati Suke. Pada akhirnya, Bai Keiling menekan semua oposisi dan pergi ke perangkat teleportasi kota Tianxiang untuk menyambut Suke. Lagi pula, sejak awal, mereka tidak bisa melihat melalui ayah Suke. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang mengejutkan, dia akan mengubah situasi tanpa cedera. Di masa lalu, dia telah membunuh Yi Zong dan Yi Dan dari klan petani ilahi. Penjaga klan petani ilahi harus memberi kompensasi kepada mereka dengan 200 tanaman anggur kebangkitan emas Ciliat sebelum dia bisa pergi. Dia telah menantang Akademi Istana Surga di depan seluruh dunia. Sekarang, dia telah menjadi wakil dekan Akademi Istana Surga. Dan sekarang, dia telah melawan Sekte Kemuliaan. Tidak perlu terlalu memikirkan hasilnya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membunuh bahkan surga emas dari surga yang merangkul segalanya menjadi lemah? Bagaimana mungkin seseorang yang berani menjadi begitu sombong menjadi lemah? Jika dia tidak kuat, apakah dia berani menjadi begitu sombong? Itu tidak mungkin. Orang-orang yang begitu berani di dunia ini entah kuat atau gila. Inilah mengapa Bai Keiling memilih untuk mempercayai yang pertama. Dia percaya bahwa ayah Suke hanya menyembunyikan kekuatannya. Penatua Su sudah berada di kota Tianxiang. Jika kita ingin menghidupkan kembali pohon persik, kita harus menyambutnya. Bahkan jika kita menyinggung Sekte Sage, kita tidak akan ragu untuk melakukannya. Bai Keiling berdiri di luar gerbang Danau Giok dan memandangi para diaken. Dia berbicara dengan serius. Mari kita tidak berbicara tentang apakah Anda percaya Penatua Su adalah Raja Surgawi atau Raja Surgawi. Jika kita menghidupkan kembali pohon persik, kita mungkin dapat mengambil alih Sekte Sage di masa depan. Jangan lupa bertahun-tahun yang lalu, Danau Giok juga merupakan penguasa benua langit. Begitu dia selesai berbicara, Bai Keiling melambaikan tangannya.
cahaya merah muda keluar dari kakinya dan terbang ke langit. Itu berubah menjadi jembatan melengkung yang indah. Murid dari Jade Lake mengikutinya. Jembatan melengkung terbang ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di luar perangkat teleportasi di pusat kota Tianxiang, Suke, yang telah menanggapi berita dari dunia luar, akan berangkat ke Danau Giok bersama Budfest dan Duan Jiude. Lagi pula, sejak mereka datang ke sini, mereka tidak bisa merampok klan petani suci tanpa menyapa mereka. Ini bertentangan dengan etiket beradab dari fraksi surga yang meledak. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk bergerak ketika pelangi yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari langit. Ratusan murid perempuan dari Danau Giok, dipimpin oleh perawan suci dan lebih dari 10 diaken, turun dari langit. Ketika mereka mendarat di depan Suke, mereka membungkuk padanya dan berteriak serempak, "Selamat datang kembali, Tetua Su." Semua orang yang hadir dikejutkan oleh pemandangan ini, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Bukankah Danau Giok takut menyinggung Sekte Sage? Suke juga terkejut. Ketika dia sadar, dia tersenyum dan berkata dengan emosional, menantuku yang baik, kamu sangat perhatian. Aku sangat bersyukur. Malam ini, aku akan minum denganmu sampai aku mabuk." Mendengar ini, Bai Keiling tersenyum pahit. Para penonton iri dan sedih. Mereka telah mendengar bahwa Bai Keiling adalah menantu ayah Suke. Apalagi, Jade Lake tidak pernah menyangkalnya. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, tampaknya menantu ayah Suke sama sekali tidak sederhana. Pertama adalah perawan suci Danau Giok, kemudian Ryu Jingning dari Buddhisme Ji, Jiang Hongyan dari Kismet Surgawi Akademi Istana Surga, dan bahkan Xuan Yuan Wanrong, kepala bangunan dari Gedung Selatan Sekte Istana Surga dari puluhan ribu tahun yang lalu. Mengapa keluarga Su mendapatkan semua hal baik? Apakah ada keadilan dalam memiliki barisan menantu perempuan yang begitu mewah? Jika kamu punya nyali, mengapa kamu tidak memiliki menantu perempuan lagi? Jika kamu benar-benar memiliki lebih banyak menantu perempuan, kami akan sangat cemburu. Malam itu, banyak pembudidaya duduk di depan jendela mereka. Lengan mereka menggigil, dan air mata mengalir di pipi mereka. Ini adalah ketiga kalinya Suke datang ke Danau Giok. Perlakuan yang diterimanya benar-benar berbeda kali ini. Awalnya, dia hampir tidak diizinkan masuk ke gerbang. Ketika dia kembali dari medan perang kuno untuk kedua kalinya, dia diperlakukan sebagai tamu terhormat. Namun, kali ini, dia bukan tamu terhormat lagi. Dia diperlakukan sebagai senior yang kuat, sosok super perkasa yang tertutup. Bahkan Bai Keiling lebih hormat ketika dia berbicara dengannya, apalagi murid lain di Danau Giok. Meskipun Suke tidak terbiasa, dia tidak mengungkapkan identitasnya atau meminta mereka untuk tidak memperlakukannya seperti ini. Dia tahu dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun, dia sangat menikmatinya. Sangat jarang dia bisa menggertak orang lain seperti rubah, jadi dia tidak ingin mengungkap kebenaran. Bagaimanapun, hidup seperti ini. Dia juga pemenang dalam hidup jika dia bisa menipu orang lain untuk makan dan minum. Lagi pula, dia bisa menipu orang lain untuk makan dan minum tanpa merugikan kepentingan orang lain, yang bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Tentu saja, mereka yang menyinggung perasaannya akan menjadi pengecualian. Mereka yang menyinggung perasaannya bisa hancur, apalagi merugikan kepentingan orang lain. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya. Tetua Su, kamu pasti lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Silakan beristirahat dengan baik. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja padaku. Bai Keiling berkata kepada Suke sambil tersenyum setelah dia mengatur tempat tinggal di Danau Giok. Dia telah memutuskan untuk berdiri di sisi Suke. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Sekte Sage pada akhirnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Dia percaya padanya. Ini mungkin kesempatan untuk kemakmuran Danau Giok. Hei, jangan terlalu sopan, menantu, kita adalah keluarga, kata Suke sambil tersenyum, melambaikan tangannya. Ya, kami adalah keluarga, Ryu Jingning, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba menambahkan dengan senyum tipis. Darah Suke membeku dan sudut mulutnya berkedut. Mengapa saya merasa bahwa setan kecil ini akan memainkan beberapa trik lagi? Bai Keiling agak malu. Nyatanya, dia tidak menyangka akan menjadi satu keluarga dengan lelaki tua ini.
Lagi pula, kesannya terhadap Suke masih sama seperti saat mereka berada di Istana Bulan yang dimurnikan. Dia tidak membencinya, juga tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia hanya merasa bahwa dia adalah orang yang menarik. Namun, dia meremehkan ketidakberdayaan Sulao. Dia sebenarnya telah menambahkan syarat ke IOU, mengubah IOU menjadi kontrak pernikahan tanpa alasan yang jelas. Akibatnya, Yao Qi dan Sulao memiliki banyak koneksi. Sebelumnya, dia sudah berkali-kali menjelaskan bahwa akta nikah itu akhirnya salah paham. Namun, sebagai orang yang terlibat, Suke tidak akan pernah menyerah pada hal yang begitu menyenangkan. Secara alami, dia terus bermain bodoh seperti ayahnya. Akibatnya, Bai Keiling tidak dapat menyangkal akta nikah, juga tidak dapat mengakuinya. Dia berada dalam situasi yang canggung. Sebenarnya, kedatanganmu agak mendadak. Jika ada yang kurang dari keramahan kami, mohon maafkan kami. Silakan beristirahat dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Pada akhirnya, Bai Keiling memilih hengkang. Dia merasa jika dia terus tinggal di sini, situasinya hanya akan menjadi lebih canggung. Ini terutama karena dia sebelumnya menduga bahwa Ryu Jingning memiliki hubungan dekat dengan Sulao. Sekarang, saat Sulao memperlakukannya dengan lebih ramah, ekspresi Nona Liu menjadi semakin aneh. Bai Keiling ingin segera pergi agar dia tidak terlibat dalam kekacauan ini. Namun, dia tidak bisa pergi. Kali ini, Suke datang ke sini karena kesopanan, dan dia datang untuk menyambutnya saat lewat. Tujuan sebenarnya adalah pergi ke klan petani ilahi untuk mendapatkan beberapa tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Inilah mengapa dia ingin menanyakan tentang situasi Divine Farmer Clan. Menantu perempuan, tunggu sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu? Suke menghalangi Bai Keiling dan berbicara sambil tersenyum. Bai Keiling dikejutkan oleh ekspresinya yang tersenyum, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Apa? Ada apa? Sudah berakhir. Bagaimana jika Sulao benar-benar memiliki jimat dan suka menyerang menantu perempuannya? Sebagai perbandingan, saya lebih suka memilih Suke. Dalam sekejap, banyak pikiran muncul di benaknya, dan ekspresinya menjadi lebih gugup. Namun, ketika Suke melihat ekspresinya, Suke tidak bisa menahan tawa dalam hati. Heh, wanita. Bahkan jika saya, orang suci yang bertindak tangguh, menjadi orang tua, saya tetap tampan, menawan, dan anggun. Apakah satu senyuman berhasil membuat Anda begitu gugup? Petik 2. Sejujurnya, saya datang ke sini untuk mencari klan petani ilahi dan meminta batch lain dari tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Apakah menurut Anda mereka akan memberikannya kepada saya? Jika mereka tidak mau, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Saat Suke berbicara, senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Bai Keiling menjadi lebih gugup. Dia merasa Sulao ini menjadi lebih seperti orang tua aneh dengan fetish khusus, dan dia benar-benar ingin memukulinya sampai mati. Dia mundur dengan tenang dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia berkata, Sulao, saya tidak menyarankan Anda pergi ke klan petani suci secara langsung. Yah, kenapa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Saat Suke berbicara, dia mengangkat tangannya dan berusaha keras untuk memamerkan bisepnya di depan Bai Keiling. Bai Keiling tidak peduli untuk melihatnya dan menjawab, anggur kebangkitan emas Chiliad penting bagi klan petani ilahi. Mereka memberi Anda 200 tanaman merambat, dan mereka telah menderita kerugian besar. Jika Anda pergi ke mereka lagi untuk meminta lebih banyak, saya khawatir Anda akan memaksa mereka terlalu banyak, dan beberapa insiden merepotkan akan terjadi. Dia berbicara dengan bijaksana, tetapi apa yang sebenarnya ingin dia ungkapkan adalah bahwa seekor anjing yang terpojok akan melakukan sesuatu dengan putus asa, dan dia meminta Suke untuk tidak memaksa klan petani ilahi. Lihat apa yang kamu katakan. Kapan aku pernah takut akan masalah? Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku sangat membutuhkan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, dan lebih banyak, lebih baik. Petani ilahi klan harus memberikannya kepadaku bahkan jika mereka tidak mau. Itu salah mereka karena menyinggungku di masa lalu. Suke masih tersenyum. Dia tidak bersimpati dengan klan petani ilahi karena setiap orang harus membayar harga untuk kesombongan mereka. Di masa lalu, jika Suke tidak membunuh Yi Zong dan Yi Dan, dia pasti sudah mati. Beginilah dunia ini, dan hanya yang kuat yang dihormati. Penatua Su, Anda salah paham dengan saya.
Saya tahu bahwa Anda membutuhkan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, tapi saya pikir kita bisa menggunakan metode lain. Kita tidak perlu menghadapi klan petani suci secara langsung, dan kita masih bisa mendapatkan lebih banyak pohon anggur kebangkitan emas Chiliad. Bai Keiling ragu sejenak sebelum dia berbicara. Suke terkejut. Metode apa itu? Bai Keiling mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, Aku mungkin sudah tahu tempat di mana klan petani ilahi menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Apa? Budfest dan Duan Jiude membuka mata lebar-lebar dan berteriak ketakutan. Alasan mengapa klan petani ilahi berkembang begitu kuat bukan hanya karena mereka memiliki semua jenis resep obat mujarab dan teknik alkimia, tetapi juga karena tanaman merambat kebangkitan emas Chiliad. Inilah sebabnya mengapa klan petani ilahi selalu merahasiakan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, dan tidak ada yang pernah berhasil menemukan tempat di mana mereka menanamnya. Tapi sekarang, Bai Keiling menyatakan bahwa dia mengetahuinya, dan ini membuat Budfest dan Duan Jiude bersemangat. Jika mereka dapat menemukan tempat di mana mereka menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, itu akan jauh lebih baik daripada pergi ke klan petani suci untuk menjarah mereka. Selain itu, mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Di mana tempat itu? Suke menatap Bai Keiling dengan penuh harap. Jika mereka bisa menemukan perkebunan Chiliad Gold Resurrection Fins, semuanya akan sederhana. Bai Keiling ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Tetua Su, apakah kamu masih ingat Yidan? Saat itu, dia sedang berlatih di Tanah Misteri. Ketika dia mendapat berita kematian Yizong, dia bergegas ke reruntuhan medan perang kuno. Pada akhirnya, para penjaga mengeluarkan 200 tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad untuk meminta maaf kepada Anda. Pada saat itu, saya merasa aneh bahwa mereka dapat membawa begitu banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad bersama mereka. Jadi, petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Suke berbinar. Jadi, tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad ada di Tanah Misteri tempat Yi dan berlatih? Itu benar. Bai Keiling menganggukkan kepalanya. Meskipun ini hanya tebakannya dan dia belum memverifikasinya, dia masih percaya itu benar. Di mana Tanah Misteri? Suke bertanya. Bai Keiling mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Suke. Penatua Su, ini adalah peta alam surgawi Tianxiang. Ada 10.000 tanah misteri di dalamnya. Saya telah menandai Tanah Misteri tempat Yi dan berada. Letaknya di selatan reruntuhan medan perang kuno, dan berdekatan dengan perbatasan alam surgawi Taiyin. Sangat bagus. Suke segera mengambil batu giok itu, hatinya penuh kegembiraan. Begitu dia mendapatkan sejumlah besar Chiliad Gold Resurrection Fin, jumlah serangan kedua jiwa itu akan meningkat. Dengan cara ini, acting top points miliknya akan terakumulasi lebih cepat. Ketika saatnya tiba, sistem akan menyelesaikan pemutakhirannya dan memasuki level berikutnya, dan kekuatannya secara keseluruhan akan mendapatkan peningkatan yang luar biasa. Sejauh yang saya tahu, Tanah Misteri itu cukup luas, dan klan petani ilahi bukan satu-satunya yang telah memasukinya. Jika mereka menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad di sana, mereka pasti akan menanamnya di tempat tersembunyi. Saya akan pergi ke sana bersama Tetua Su, dan kami mungkin dapat membantu mereka, kata Bai Keiling. Menantu yang baik. Suke tersenyum pada Bai Keiling dengan ekspresi baik hati. Senyum di wajah Bai Keiling sedikit bergetar. Aku sangat senang. Nak, kapan kita akan berangkat? Pedang yang mulia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Budfest berteriak dengan bersemangat saat ini. Ia paling menyukai bisnis teduh semacam ini. Hehe, apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja itu. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum. Bai Keiling segera memotongnya. Penatua Su, saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Suke terkejut, lalu dia tersenyum dan berkata, Oh, menantu perempuan, kamu tidak harus terlalu sopan. Kami adalah keluarga, jadi jangan ragu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika kamu mau punya anak, aku tidak akan ragu. Penatua Su, bisakah Anda membantu Danau Giok memulihkan pohon persik sebelum Anda berangkat? Bai Keiling bertanya dengan tulus. Menghidupkan kembali taman persik? Baru sekarang Suke ingat bahwa dia belum memenuhi janjinya pada Jade Lake. Oh, begitu.
Jangan khawatir, serahkan masalah sepele ini padaku. Aku akan menyelesaikannya sekarang. Suke menepuk dadanya dan berjanji. Dia telah menghidupkan kembali salah satu pohon persik dengan air suci hidup. Namun, sebagian besar nutrisi dalam air suci hidup telah diserap oleh persik 9 reinkarnasi di bawah tanah. Kemudian, dia menggali persik 9 reinkarnasi, yang telah menyelamatkan pohon persik. Selama dia menyediakan ki spiritual dalam jumlah besar, pohon persik akan segera pulih. Karena itu menjadi masalah sepele. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, Danau Giok masih dapat memulihkan pohon persik dengan menyuntikkan ki spiritual ke dalam pohon persik. Lagi pula, dia telah mengambil persik 9 reinkarnasi, sumber masalah yang sebenarnya. Terima kasih banyak, Penatua Su. Bai Keiling mengucapkan terima kasih dengan senang hati. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, aku berjanji untuk membantumu. Ngomong-ngomong, ingat aturan lama, tidak ada yang boleh mendekatiku saat aku membantumu. Suke melambaikan tangannya dan berjalan menuju pohon persik perlahan dengan bantuan tongkatnya. Budfest segera mengikutinya. Bai Keiling berteriak dengan tergesa-gesa, "Wajah, Penatua Su berkata tidak ada yang diizinkan mendekati Anda." "Anda? Aku bukan manusia," Budfest menjawab tanpa menoleh. Bai Keiling membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi itu. Pada saat ini, Suke berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi bersama mereka. Mereka bisa membantu." "Oke, Penatua Su, jika Anda butuh bantuan, beritahu saya," jawab Bai Keiling dengan hormat. Kemudian, dia melihat Suke dan teman-temannya berjalan menuju pohon persik. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia bersemangat dan senang. Selama bertahun-tahun, tanah suci Danau Giok telah menurun. Tidak ada yang tahu kapan itu dimulai, tetapi hasil dan kualitas buah persik di pohon persik menjadi semakin lemah. Akibatnya, tanah suci Danau Giok telah jatuh dari puncaknya ke salah satu sekte terlemah di 14 alam surgawi. Tapi sekarang, dia melihat harapan. Setelah pohon persik pulih, tanah suci Danau Giok akan segera bangkit kembali. Sebagai perawan suci generasi ini dan bunda suci masa depan, dia yakin bahwa dia dapat memimpin tanah suci Danau Giok menuju kejayaan sekali lagi. Suatu hari, Danau Giok akan mendapatkan kembali semua yang telah hilang dari kita, termasuk kehormatan dan status. Bai Keiling bergumam dengan suara rendah dengan tekad yang kuat. Pada saat yang sama, di pohon persik, Suke dan teman-temannya datang ke pohon persik. Semua magang di luar telah pergi untuk memberinya lingkungan yang tenang. Lagi pula, murid-murid Danau Giok telah mendengar bahwa cara Tetua Su untuk memulihkan pohon persik adalah dengan tidur dengan pohon persik. Yang perlu dia lakukan hanyalah tidur dengan mereka. Oleh karena itu, semua murid Danau Giok pergi dengan sukarela, karena takut tidur Penatua Su akan memengaruhi pemulihan pohon persik. "Sialan, bocah kecil, apakah kamu benar-benar mengambil benda itu?" Budfest bertanya sambil melihat ke kolam dan menatap Suke saat dia memasuki pohon persik. "Tentu saja, aku mendapatkannya dengan kekuatanku sendiri," Suke berkata tanpa basa-basi. Dulu, Budfest pernah meninggalkan bekas di salah satu pohon persik. Begitulah cara dia menemukan rahasia di bawah kolam dan pada akhirnya mendapatkan persik 9 reinkarnasi. Ketika dia melihat Budfest berlari dengan sangat antusias, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa dia datang untuk persik 9 reinkarnasi. "Sial, aku melewatkan harta lainnya." Budfest memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya dengan kesal. Suke tertawa puas dan tidak peduli untuk memperhatikan orang bodoh ini. Persik 9 reinkarnasi adalah benda yang berharga, dan akan sia-sia jika diberikan kepada Budfest. Jadi, dia secara alami akan menyimpannya bersamanya jika dia membutuhkannya jika Chaotic Green Lotus tumbuh lagi. "Bocah kecil," Ryu Jingning berkata dengan serius saat dia melihat Suke saat ini. Sepertinya dia sudah seperti ini sejak dia memasuki pohon persik. "Ada apa, setan kecil? Siapa yang membuatmu marah?" Suke terkejut. Jarang melihatnya begitu serius. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia bertanya. "Perawan suci." Ryu Jingning melanjutkan setelah ragu sejenak, "Dia tidak sederhana. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus berhati-hati, karena aku sangat mengkhawatirkannya."